Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak-mbak sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang kartograf, ya. Kartograf ini merupakan alat bantu yang dibuat untuk memantau kemajuan skala satu persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik. Jadi, setiap persalinan yang kita tolong itu harus ada kartograf. Kartograf juga punya nama lain partogram yang bisa disebut sebagai metode grafik untuk merekam kejadian-kejadian pada perjalanan persalinan ya. Kemudian tujuannya adalah mencatat dan hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam, kemudian mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal. Dengan demikian dapat pula mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya partus lama. Kemudian data pelengkap yang terkait dengan pemantauan kondisi ibu, terkait kondisi bayi, grafik kemajuan persalinan, bahan dan medikamentosa atau obat-obatan yang diberikan, pemeriksaan laboratorium, membuat keputusan klinik, dan asuhan atau tindakan yang diberikan di mana semua itu dicatat secara rinci dalam status atau rekam medis ibu bersalin serta bayi baru lahir. Jadi kartograf ini dapat membantu penolong persalinan untuk mencatat kemajuan persalinan, mencatat kondisi ibu dan janinnya, mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran, menggunakan informasi yang tercatat untuk identifikasi dini, penyulit persalinan, menggunakan informasi yang tersedia untuk membuat keputusan klinik yang sesuai dan tepat waktu. Membuat keputusan klinik itu seperti apa? Intinya pasien ini dapat Anda tolong secara mandiri di puskesmas atau di bidan praktek swasta, atau mau Anda rujuk. Nah, itu keputusan klinik yang harus Anda buat. Kemudian penggunaan kartograf itu untuk semua ibu pada fase aktif kala satu persalinan dan merupakan elemen penting dari asuhan persalinan. Mau itu presentasinya kepala, mau presentasinya bokong, mau itu kehamilannya tunggal atau kehamilannya kembar, itu harus ya, mau itu plasenta previa, solusio plasenta, itu harus menggunakan kartograf ketika dia masuk ke dalam fase aktif kala satu persalinan. Kemudian kartograf harus digunakan untuk semua persalinan baik normal maupun patologis. Kartograf juga sangat membantu persalinan dalam memantau dan mengevaluasi membuat keputusan klinik baik persalinan dengan penyulit maupun yang tidak disertai dengan penyulit. Selama persalinan kelahiran bayi di semua tempat, mau itu di rumah, puskesmas, klinik bidan swasta, rumah sakit, polindes, ya, semuanya harus pakai kartograf. Kemudian secara rutin dilakukan oleh semua penolong persalinan yang memberikan asuhan pada ibu dan proses kelahiran bayinya. Nah, ini pengisian kartograf itu apakah dimulai dari fase laten kala satu persalinan? Tidak, ya. Pencatatan selama fase laten kala satu itu harus dilakukan pada catatan perkembangan sendiri. Ya, hal ini dapat dilakukan secara terpisah baik di catatan kemajuan persalinan ataupun di KMS ibu, ya. Kemudian kalau pencatatan kartograf itu pada saat kapan? Pada saat fase aktif. Fase aktif itu dari teori mulai dari pembukaan 4 senti. Namun WHO itu memiliki peraturan peraturan yang baru atau anjuran yang baru, fase aktif itu dimulai dari pembukaan 5 ya, itu ada di buku pedoman penolongan persalinan yang terbaru. Kemudian apa saja yang dipantau? Ada denyut jantung setiap 30 menit ya, denyut jantung janin, kemudian frekuensi dan lamanya kontraksi uterus setiap 30 menit, nadi setiap 30 menit, pembukaan serviks setiap 4 jam, kemudian penurunan bagian terbawah janin setiap 4 jam, berarti ini pemeriksaan dalam itu dilakukan setiap 4 jam sekali, seperti yang pernah Ibu sampaikan pada saat praktik kemarin. Namun jika belum sampai 4 jam ternyata ada indikasi untuk melakukan pemeriksaan dalam itu juga boleh. Contohnya periksa pertama kali mungkin jam 8, harusnya kan nanti periksa jam 12. Namun tiba-tiba jam 10 ketuban pecah, itu boleh melakukan pemeriksaan dalam atas indikasi. Kenapa harus 4 jam? Karena itu untuk meminimalisir infeksi, ya, infeksi nosokomial. Kemudian tekanan darah dan temperatur tubuh setiap 4 jam, produksi urin setiap 2-4 jam, dan
pencatatan selama fase aktif persalinan. Ya. Halaman depan partograf itu mencantumkan bahwa observasi dimulai pada fase aktif persalinan dan menyediakan lajur dan kolom untuk mencatat hasil-hasil yang dilakukan pemeriksaan selama fase aktif ya, nama, informasi tentang ibu, nama, umur, grafida, para ya, partusnya. Para itu paritas ya, abortus, keguguran, nomor catatan medik puskesmas, tanggal dan waktu mulai dirawat, atau jika di rumah tanggal dan waktu penolong persalinan mulai merawat ibu. Waktu pecahnya selaput ketuban, kondisi janin, denyut jantung, warna dan adanya air ketuban, penyusupan atau nolase pada kepala janin, kemudian kemajuan persalinan, pembukaan serviks, penurunan bagian terbawah janin atau presentase janin. Kemudian ada garis waspada dan garis bertindak, jam dan waktu, mulainya fase aktif, waktu aktual saat pemeriksaan, kemudian kontraksi uterus, frekuensi dan lamanya, obat-obatan ya, contoh oksitosin, mohon maaf itu tipe ya, obat-obatan lainnya, dan cairan intravena yang diberikan, kondisi ibu, nadi, tekanan darah dan temperatur, volume urin, dari volume, aseton, dan protein, serta asuhan pengamatan dan keputusan klinik yang lain ya, dicatat pada kolom yang tersedia di sisi partograf atau di catatan kemajuan persalinan. Ini ada kasus contoh pada tanggal 2 Februari, ini saya sudah punya partograf ya, partograf pada tanggal 2 Februari jam 8 Nyonya A usia 35 tahun G2 P1A0 hamil 40 minggu datang ke klinik tempat Anda bekerja mengeluh mulas dan keluar lendir darah. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, respirasi 22 kali per menit. Kemudian tinggi fundus uteri 34 cm, punggung kanan, presentasi kepala, penurunan 4/5, his atau kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, denyut jantung janin 140 kali per menit. Dilakukan vaginal toser atau pemeriksaan dalam, dinding vagina tidak ada kelainan, porsio tebal kaku, pembukaan 4 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, posisi ubun-ubun kecil di depan dan molase tidak ada, serta penurunan di Hodge 2. Nah, ketika sudah diketahui bahwa pembukaan 4, berarti ibunya masuk di kala 1 fase aktif. Berarti Anda baru mengisi partograf ya. Di sini ada identitas ibu, mulai dari nomor register, nomor puskesmas, ketuban pecah, pukul berapa, kalau misalnya belum ya, masih utuh, jangan ditulis dulu. Kemudian nama ibu, tanggal, mules jam berapa, ya. Kita anggap mules jam 3 malam ya. Umurnya berapa, kemudian alamat serta GPA ya. Apakah kelihatan? Ya. Ini seperti ini, kita tulis dulu nama ibu Nyonya L, 35 tahun, G2 P1A0, alamat Tangerang. Ya, kemudian tanggal 2 Februari 2021 pukul 8.00 ya, mules sejak pukul 3.00 ya. Nomor register misalnya 1234566, nomor puskesmas 65431. Oke. Ya. Apakah sudah kelihatan? Nah, kemudian selanjutnya itu adalah kita centang yang pembukaan ya, yang daerah sini. Nah, ini pembukaan 4 cm nih. Kita tulis angka silang di sini. Nah, seperti ini angka silang ya. Kemudian penurunan. Penurunan itu tandanya 0. Jadi pembukaan itu tandanya silang. Kemudian, kemudian penurunan itu angkanya 0 ya. Kemudian his 3 kali dalam 10 detik lamanya 3 kali dalam 10 menit lamanya 35 detik. Ini Anda tulis pukul 8. Kemudian hisnya 3 kali
Nah, jadi di sini ya, di sini ini Anda tulis 0800, kemudian saya stop share dulu ya. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini ya, ini saya ulang lagi. Saya ulang lagi, di sini pembukaan saya tulis dengan simbol silang, kemudian penurunan dengan simbol lingkaran, di bawahnya kita tulis angka 8. Jadi satu kotak ini mewakili 30 menit ya. Satu kotak kecil ini 30 menit, ya ini angka 8. Kemudian his-nya itu kan 35 detik, ya itu masuk ke sedang. Yang tengah diarsir, jadi ada 3 kali dalam 10 menit lamanya 35 detik. Ya, ini ditulis, kemudian DJJ-nya sorry, sebentar. DJJ-nya di atas ini Anda titikkan di 140 ya. Kemudian ketuban, air ketuban U utuh, molase tidak ada 0. Ya, seperti itu. Ya, berarti ini DJJ-nya kita tandai di 140 dengan titik, kemudian untuk ketubannya U, artinya utuh, kemudian penyusupannya 0, ya, itu. Kemudian selanjutnya kita selalu akan melakukan pemeriksaan DJJ setiap 30 menit sekali. Ini bisa ditulis nanti sesuai dengan sesuai dengan pemeriksaan ya. Kemudian pada pukul 12 ya. Pada pukul 12 itu pembukaan 8 cm, berarti kita centang di 8, angka 8 ya. Penurunan DJJ-nya 135 kali per menit. Ya. Kemudian ketubannya masih tetap utuh, molasenya tidak ada, penurunan di Hodge 3 ya. Di Hodge 3 berarti itu sekitar 1/5 ya. 1/5. Nah. Oh ya lupa tadi ada ini ya, ada tekanan darah yang harus kita isi, yaitu 110/70. Ini nadi 80 kali per menit ya. Oke. Ini untuk yang jam 12 ya. Jam 12 Anda lihat di sini ya. Di mana nih? Di jam. Ini jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Jam 12 saya silang di angka 8 karena pembukaannya sudah 8. Kemudian penurunannya di Hodge 3, di Hodge 1, di Hodge 3. Di Hodge 3 itu artinya penurunannya bisa 1/5. Ya, jadi ini angka 1 yang saya lingkari, kemudian ditarik garis antara 4 sampai ke 1. Kemudian DJJ di sini 135. Nah, ini tadi merupakan hasil dari pengukuran dari jam 8 sampai jam 12 setiap 30 menit sekali. Ini tadi saya karang saja ya. Tetapi kalau
beneran ya harus harus diperiksa benerannya.